Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali teman-teman di kelas praktikum akuntansi sektor publik. Nah, di sesi kedua kali ini kita nantinya akan membahas contoh-contoh dari transaksi keuangan di SKPD di pemerintahan daerah. Nah, di sini nanti kita akan coba melihat juga karakteristik atau kebijakan akuntansi dari SKPD tersebut dan transaksi keuangan yang ada di SKPD itu. Nantinya kita akan mencoba untuk membuat jurnal umum hingga buku besar dari salah satu SKPD. Nah, di contoh kali ini adalah SKPD Dinas Kesehatan. Jadi bagaimana cara membuat jurnal umum hingga buku besar di Dinas Kesehatan itu? Mari kita saksikan. Nah, ini jadi kalau untuk kasus kita selama perkuliahan ini pakai Pemda Kota Bukit Batu, itu dia SKPD-nya terdiri dari dua. Nanti ada Dinas Kesehatan sama Dinas Pendapatan. Jadi nanti kita akan mengerjakan 3 transaksi plus konsolidasi. Jadi transaksi di Dinas Kesehatan, transaksi Dinas Pendapatan, sama nanti di PPKD. Nah, setelah itu baru dikonsolidasi dari SKPD, PPKD dikonsolidasi menjadi laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD. Gitu. Oke, nah ini kebijakan piutangnya untuk Pemda Kota Bukit Batu. Nanti ini mungkin untuk di penyesuaian nanti jurnal pas bagian jurnal penyesuaian kan biasanya dia ada penyisian piutang ya. Jadi kalau untuk kualitasnya lancar ini penyisiannya cuma 0,5%. Terus kalau kurang lancar dan sebagainya bisa dibaca sendiri. Terus ini kebijakan persediaannya ada pendekatan aset sama beban. Ya kalau aset itu jadi misalnya persediaan kalau di Dinas Kesehatan tuh kan ada obat-obatan. Nah, jadi misalnya kita kan beli obat sebagai persediaan, itu kan biasanya obat itu kan dibeli nggak langsung dipakai habis gitu. Jadi misalnya beli obat demam berdarah kan nanti misalnya ada pasien kena demam berdarah dikasih, nanti bulan depannya ada lagi, dikasih lagi bulan depannya dan sebagainya. Jadi selama persediaan itu dia pakai sepanjang periode itu dia pakai nyatatnya jadi aset. Kayak contohnya ya kalau di Dinas Kesehatan itu obat-obatan. Tapi kalau misalnya pendekatan beban itu adalah dia beli persediaan itu ya langsung habis dipakai. Jadi kayak misalnya dia bikin seminar, saya ada seminar beli atau ya seminar atau beli misalnya ada beli obat yang khusus untuk dibagikan ke seminar itu kan berarti langsung habis tuh. Nah, itu baru pakai pendekatan beban atau misalnya alat tulis gitu ya. Itu langsung pakai pendekatan beban. Karena pasti habis dibagikan pada saat seminar itu kan gitu. Terus nah ini persediaan juga dicatat dengan metode periodik. Nah, ini untuk penyusutannya. Jadi metodenya adalah garis lurus dengan nilai residunya itu 0. Nah, di sini adalah kalian bisa lihat untuk masing-masing kategorinya itu umur ekonomis. Jadi misalnya kalau ada transaksi nanti beli mobil itu masuk kemana kan? Berarti dia masuk ke alat angkutan darat bermotor yang ini. Nah, ini umurnya adalah 7 tahun. Gitu ya. Terus nah ini juga masih panjang nih, ada alat kedokteran dan ini adalah umur ekonomisnya ya. Jadi ini adalah untuk menghitung penyusutan gitu ya. Ini gedung, berarti kalau misalnya puskesmas berarti kan bangunan gedung tempat kerja. Ini umurnya adalah 50 tahun. Jadi penyusutannya ya tinggal berapa beli gedung itu dibagi aja 50 tahun. Dibagi 50 gitu. Jadi penyusutan per tahunnya berapa? Itu kan kalau garis lurus ya.
ini juga banyak. Jadi lihatnya setiap transaksi itu misalnya transaksi apa, umurnya berapa, bisa lihat di tabel ini. Tuh. Nah, jadi untuk aset tetapnya itu, penyusutannya itu dihitung semesteran. Maksudnya tuh gini, jadi untuk aset yang dibeli dari Januari sampai Juni di tahun yang bersangkutan ya. Misalnya ini 2020 nih, beli aset, itu kalau di Januari belinya, itu misalnya beli mobil tadi kan umurnya 7 tahun. Beli mobil di 2020, belinya bulan Februari misalnya. Nah, itu nanti begitu akhir tahun 2020, itu ngitung penyusutannya itu 1 tahun full. Ya, jadi tinggal dibagi aja mobilnya misalnya 14 juta. Mobilnya harganya 14 juta, terus Mas umur ekonomisnya 7 tahun kan berarti penyusutannya 2 juta per tahun. Nah, itu kalau misalnya asetnya dibeli di Februari 2020, berarti di akhir tahun 2020 dia langsung mengaku itu si 2 jutanya. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si aset itu dibeli dari Juli sampai Desember, misalnya beli mobil tadi di bulan September 2020, itu berarti ngitung penyesuaian penyusutan di akhir 2020-nya itu per semester atau setengah tahun. Jadi dari 2 juta dibagi 2 sama dengan 1 juta. Untuk yang di akhir 2020-nya aja. Gitu. Tapi nanti begitu tahun depannya kan udah mulai ngitungnya kan udah mulai dari Januari lagi tuh sampai Desember. Nah, berarti penyusutannya langsung 1 tahun full gitu. Hanya bagian yang di periode transaksi itu aja sebenarnya penyesuaiannya kalau untuk yang semesteran ini. Nanti kalau misalnya ada transaksi yang pembelian aset tetap, ya itu dilihat tuh kapan dia belinya. Apakah masuk ke periode Januari, Juni atau Juli, Desember. Ya, terus ini informasi aset tetapnya. Informasi aset tetapnya ya, jadi ini ya, ini yang saldo awal dari aset tetapnya. Jadi dia udah punya komputer, alat kesehatan, kendaraan bermotor dan sebagainya. Ini sudah ada perolehannya kapan, terus harganya waktu dibeli berapa gitu ya. Terus totalnya. Gitu. Nah, ini neraca awalnya. Jadi ini adalah tadi kalau di siklusnya itu merupakan neraca setelah penutupan tahun 2017 berarti ya. Jadi ini jadinya neraca awal di 1 Januari 2018. Udah ada asetnya, itu terdiri dari kas di bendara pengeluaran sama persediaan obat-obatan, terus ada aset tetapnya tanah, gedung, akumulasinya juga. Terus ini masih ada utang PFK PPh 21 nih nyangkut 500.000 sama ada ekuitasnya. Ini adalah anggarannya, anggaran pendapatan dan belanja. Ini nanti sebenarnya kalau untuk anggaran ini kalian butuhkan untuk membuat laporan realisasi anggaran yang nantinya akan membandingkan anggaran sama realisasi dari pendapatan dan belanja yang sebenarnya gitu. Jadi mungkin masih pertemuan nanti nih. Nah, ini adalah transaksinya selama dinas selama tahun 2018 misalnya. Oke, coba contoh 1 ya. Ini di 2 Januari 2018. Ini ada bendahara pengeluaran menyetorkan utang PPh 21 sebesar 500.000 ke kas negara. Oke, tadi kan kalian lihat ya, kalau yang di neraca awal itu kan masih ada tuh kewajibannya utang PFK 21 500.000. Nah, sekarang tanggal 2 Januari itu yang utang PPh 21-nya disetor ke kas negara. Jadi debitnya utang PFK, terus kreditnya bendahara pengeluaran sebesar 500.000. Kalau misalnya ada PFK ini ada keterangannya di sini. Jadi terdapat pungutan pajak dan iuran.
iuran wajib pegawai negeri PPh pasal 21. Ini namanya utang PFK nih biasanya. Tapi balik lagi tadi yang seperti saya bilang, harus kamu perhatiin jenisnya itu apa. Kalau begini SP2DLS ini kan berarti dia pakai mekanisme LS. Kalau pakai mekanisme LS, yang namanya pembayaran kepada pihak ketiga itu langsung dicatat oleh si PPKD ya. Jadi kalau si dinas kesehatannya ini nggak nyatet gitu. Nah, terus misalnya kayak yang nomor tanggal 28 Februari ini pakai SP2DGU. Terus ada PPN sama PPh. Nah, ini kan berarti dicatat nih sama dinas kesehatannya, ya kan? Gitu. Itu ya harus diperhatikan itunya. Nanti contoh-contohnya sebenarnya juga ada di modulnya. Yang atau di tadi yang PPT tadi juga harusnya sudah. Oke, itu transaksinya. Nanti coba kalian kerjakan ya. Ini saya sama satu lagi. Saya mau kasih lihat kalian ke format jurnal umum. Cowoknya atau basnya udah saya masukin di sini juga. Nah, nanti ini ada format jurnal umum diskus. Nanti jurnal-jurnalnya kalian kerjakan di sini. Ya, ini udah VLOOKUP. Jadi misalnya yang tanggal 2 Januari tadi kan berarti utang ya. Pada kas di bendahara pengeluaran. Nah, itu udah langsung muncul sendiri nomor rekeningnya. Terus nanti ini diisi berapa jumlahnya gitu ya. Dan seterusnya. Nah, sampai nanti ke neraca saldo. Nah, saya mau ngajarin kalian sedikit tentang pivot untuk bikin buku besarnya. Ini jadi saya udah coba buat. Jadi ini caranya pivot itu, jadi kalian blok dulu areanya, nanti di insert sini di atas, terus ada yang namanya pivot table. Ini tinggal diklik. Nah, ini kan muncul nih, create pivot table. Tabelnya, atau bisa langsung kalian dari Excel-nya, terus kalian insert, di bagian tab insert ini ada pivot table. Nanti kalau diklik, nanti dia akan bisa diatur sendiri sih sebenarnya range-nya. Tapi karena tadi udah di blok, jadi dia udah otomatis mendetek yang di blok sama kita itu adalah areanya. Kalau nggak bisa di set ulang. Kayak gitu, tinggal di klik aja terus mana yang mau dipakai gitu. Ini terus begini, terus ini di oke aja, langsung oke aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini kalau pivot. Nah, nanti kalau mau buat buku besar, misalnya nama akunnya apa, ini kan ada filter, kolom, row, sama value. Biasanya masuknya di row gitu. Jadi nama asetnya apa, kita ambil aja. Kalau nggak ditik, ya nanti dia masuk sendiri ke sini. Atau bisa langsung kalian drag gini. Tuh, nomor rekening sama misalnya tanggal, karena kan kalau buku besar, jadi kan dia mengelompokkan satu rekening tanggal berapa aja, terus saldonya berapa kan gitu. Nah, berarti tanggalnya juga bisa kalian drag ke sini, ke row. Nanti dia muncul seperti ini. Terus tinggal debit kreditnya ke value ya. Nanti debit, kredit, ini tinggal di drag aja ke sini. Nah, gitu. Tapi ini kan masih count nih. Count itu ngitung berapa banyak postingannya di tanggal itu. Tapi kan kita nggak mau yang itu. Kita maunya berapa rupiahnya. Berarti harusnya pakai sum. Bisa kalian klik di sini. Klik kanan. Namanya value field setting. Atau kalian diklik di sini aja nih. Kan ini bagian value kan ada tulisannya tuh. Count of debit, count of credit. Nah, di sini kalian klik aja, misalnya di debit, klik yang paling bawah, value field setting. Nah, nanti muncul kayak gini. Ini kan masih count.
diganti jadi sum gitu. Terus oke. Sama, yang bawahnya juga kredit itu diklik. Nanti muncul value field setting, diklik value field settingnya, terus yang tadinya count harus berubah jadi sum atau jumlah ya. Nah, nanti jadi jumlah deh dia. Nah, gitu. Nanti ini bisa tinggal kalau biar ngelihatnya enak, pakai dikomain ini, pakai klik koma. Gitu. Nah, ini kan udah jadi buku besar nih. Atau kalau misalnya kalian nggak mau pakai nomor rekening, kalian bisa pakai keterangannya langsung. Keterangan. Nomor rekeningnya dihapus aja. Dihapus itu bisa diantik gini. Nah, gitu. Dihapus, terus ini balik lagi kita komain. Jadi deh buku besar nih, kayak contohnya. Dan ini kan kas di bendahara penerimaan, nanti ada tanggal-tanggalnya tuh dari mulai awal sampai, atau di bendahara pengeluaran dari mulai saldo awal sampai terakhir transaksinya nanti muncul di sini. Jadi kalau kalian sudah punya format yang kotak-kotaknya itu ya tinggal dikopas saja. Ini. Terus saldonya, nah ini saldonya kan ada di sini. Tapi ini kan masih debit kredit karena dia nggak langsung bisa summarize si debit kreditnya itu. Jadi kalian harus gampang ya, tinggal dikurangi aja. Jadi ini kurang ini. Kalau misalnya dia saldo normalnya di kredit, berarti kalian kurangi kredit dikurangi debitnya. Kalau misalnya saldo normalnya debit, ya debit kurangi kredit. Pokoknya intinya dikurangin aja, atau dikurangi aja debit dikurangi kredit, kan hasilnya segini. Berarti saldo kas di bendahara pengeluaran adalah debit sebesar 5224 gitu. Tapi ini transaksinya ada di sini. Ini tuh namanya kan udah buku besar ini. Gitu. Ya, jadi nggak usah masukin transaksi satu-satu. Nah, kalau untuk si neraca saldo, kan kalian tinggal butuh jumlahnya tanpa butuh transaksi detailnya, tanggal-tanggalnya kan. Ya udah tinggal diantik aja ini neraca tanggalnya. Nah, jadi deh ini summary-nya. Tinggal gini kan, ini dikomain lagi biar kelihatan berapa. Nah, nanti saldonya berapa ya sama kayak tadi, tinggal dikurangi aja yang memang masih ada debit kredit. Gitu. Kalau ini kredit berarti akumulasi penyusutan peralatan mesin. Nanti kalian masukin di format neraca saldonya ini, bagian penyusutan, akumulasi penyusutan ini di kreditnya berapa. Langsung pindahin aja sih ini. Berarti kan kalau yang di debit ini kan udah tinggal pindahin doang nih angkanya. Kecuali yang masih ada balance dua-duanya ini kalian kurangi dulu, baru masukin ke sini. Gitu. Tinggal pindahin angka aja dari pivot itu. Nah, itu tadi gambaran mengenai karakteristik atau kebijakan akuntansi yang contohnya adalah pada Dinas Kesehatan, dan juga contoh-contoh dari transaksi keuangan yang ada di Dinas Kesehatan. Dan tadi juga sudah dibahas sedikit contoh dari bagaimana cara menjurnal hingga bagaimana cara membuat buku besar dari transaksi tersebut. Nah, sisanya bisa kalian kerjakan di kelas. Terima kasih dan sampai jumpa ke sesi berikutnya.